Halo sob, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Perkenalkan, saya Arnold. Kali ini saya akan membuat sebuah vlog yang mengupas tentang hunian, tempat tinggal, ataupun resort-resort yang ada di dimanapun. Nah, kali ini saya ingin mengupas sebuah hunian yang bernuansa etnik yang cukup tinggi, yaitu kalau bisa dibilang ini adalah rumah dengan adat istiadat Bali. Ya, untuk itu teman-teman jangan kemana-mana, mari kita kupas satu persatu. Ikut saya ke dalam. Bisa teman-teman lihat di sini adalah sebuah hunian resort dengan arsitek gaya adat Bali dengan full kayu ulin yang menjadi konstruksi dari bangunan-bangunan yang ada di resort ini. Ayo kita bedah satu persatu, mulai dari aula utama. Come on. Pintunya kayu ulin semua ya. Kayu ulin ini kayu Kalimantan ya, yang dimana kalau kayu ulin ini kena basah, kena air ataupun kena panas, dia semakin mengeras. Makanya kalau orang bilang itu kayu ulin itu seperti kayu besi gitu ya. Ini handle-nya aja mahal. Yuk, mari kita lihat. Ya, inilah penampakan dari ruang keluarga. Di sini bisa kita lihat ada sofa untuk tamu, mungkin menerima tamu di sini. Dan ini jamnya jam klasik ya. Westminster Deluxe. Ini made in Jerman, teman-teman. Bahannya dari kayu, cukup artistik ya. Jadi sesuai dengan tema kayu yang memang diusung sama rumah ini. Dapat teman-teman lihat, ini adalah meja makan yang berbahan dasar kayu. Nah, sebagai info, ini kayu ulin. Ini kayu ulin. Ini kayu ulin ini dipotong dari pohonnya sudah seperti ini. Jadi memang ini kayu besar dipotong dan bentuk jadi meja. Ya, ini mahal banget nih. Ini kurang lebih waktu itu bisa menghabis, kalau sekarang lebih harga kurang lebih sekitar 300 juta. Luar biasa ini meja ini. Nah, ini ruang tamu nih teman-teman. Oke. Ini kursi terbuat dari sepertinya leather. Mungkin dari leather supaya hindarin nggak kotor. Mejanya berbahan dasar kayu juga, sama temanya teman-teman. Oke, yuk kita coba cek yang lain. Bebas. Oke, di sini kita bisa sebuah bartender. Nah, ini kursinya unik juga nih, kayu tapi bisa diputar nih. Wah, lumayan ya. Jadi sini ada bartender, teman-teman. Ya, kalau kita misalkan mau ala-ala bar gitu kan, kita bisa pesan minum, bikin omelet juga bisa di sini. Oke sih, cukup nyaman ya. Nah, bisa teman-teman lihat ini adalah bahan dasar kayu ulin. Jadi memang seperti yang saya bilang dari awal, setiap bangunan di sini hampir semua ya, bukan? Iya, semuanya bangunan ini berkonstruksi kayu ulin nih, seperti ini.
Kayu ini diimpor dari Kalimantan semua. Yang seperti saya bilang tadi, kayu yang makin lama makin mengeras. Mau kena panas, mau kena air, dia makin lama makin keras kayunya. Justru makin jadi, makin lama makin jadi. Nyaman ya teman-teman? Teman-teman mau lihat ini? Coba lihat ini. Nah ini kita lihat nih. Dari konstruksi kayu ini kita bisa menyimpulkan kalau ini memang kuat, kayu besi. Nih, teman-teman bisa lihat dari sini. Ini tidak ada penyangga. Teman-teman bisa lihat nih, tidak ada penyangga. Ini kayu ulit ini hanya dimasukin seperti ada beberapa cuman kecil gitu masuk ke lubang situ kan. Yang menjadi penyangga dia cuman kayu kecil yang ujungnya doang itu. Nah, sisanya ini untuk orang lewat ini. Ini mampu menahan beban sebesar 200 sampai 300 kg. Ya, bisa teman-teman lihat ini. Saya lewat, berat badan saya kurang lebih 80 kilo. Nah, ini saya berdiri di sini, nggak ada masalah. Oke. Nah, coba lihat teman-teman, lihat sini. Penyangganya cuma segini loh. Penyangganya cuma sekecil ini. Saking kuatnya kayu ulin ini untuk menahan beban itu. Di sini seperti ada lantai 2 gitu ya, kayak semi lantai 2. Ya kalau bisa dibilang sih mezanin. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini ada seperti yang kemudian mendorong ke ruangan ini. Kita bisa melihat di sini ada ruangan seperti ruang ganti gitu. Cukup besar ya teman-teman, tapi ini lagi kondisinya berantakan, jadi kita melihat begini aja. Ini seperti ruang ganti atau ruang tempat penyimpanan pakaian atau sepatu segala macam. Nah, ini bisa dijadiin tempat istirahat juga sih sebenarnya. Yuk, kita turun lagi. Ayo, come on. Yuk, kita lihat ke bawah. Sini ada. Di sisi kiri ruangan ini terdapat dua kolam ikan yang airnya cukup menenangkan ya. Cukup menenangkan kita mendengar gemercik air yang turun ini. Sambil menyantap makanan di ruangan makan yang ada di sisi kanan saya ini. Nah, ini dia nih, ada satu kolam lagi di sisi kanan dari gedung utama ini. Ini sepertinya memang ikan koi ya, teman-teman. Cuman sepertinya airnya nggak ada suara gemercik air, mungkin lagi mati. Maksudnya kalau ikan koi itu ada air yang gemercik juga, biar sirkulasi airnya bagus. Sepertinya ya mungkin karena sudah jarang terawat, jadi airnya juga kotor dan ini seperti perahu gitu ya, teman-teman. Dijadikan elemen untuk sebagai hiasan di kolam ini. Nah, dari ruangan keluarga, ruangan makan ini di sebelah kiri saya, ke sebuah ruangan. Di sini ada seperti tempat peristirahatan ya, seperti kamar gitu. Cuman kamarnya agak besar ya. Cuman mungkin hari ini kita nggak bisa masuk ke dalam karena lagi ada orang yang istirahat gitu. Cuman kita bisa lihat nih, di sini ada seperti gapura pintu. Ya kalau di Jawa itu dupiok ini. Sama, terbuat dari kayu ulin, teman-teman. Luar biasa, ini semuanya kayu. Tapi cukup unik dan cukup artistik ya. Kalau kita lihat itu ketika kita masuk ke sini, sensasinya itu. Walaupun sebenarnya fungsinya untuk pintu ini ya nggak ada sebenarnya. Nggak buat keamanan juga, cuman kita sensasinya itu yang nilai artistiknya itu yang tinggi sebenarnya. Yuk kita lihat, masuk aja di depan. Jadi kita kan dari bawah ke sini.
saya belum ngulas itunya. Dari sisi kiri aula utama ini kalau kita keluar kan langsung kolam di sini. Dan di sini ada kolam kecil juga, mungkin sambungan dari sini. Ya, oh iya sambungan dari sini. Sambungan. Nah di sana ada, coba teman-teman lihat tuh. Di sana ada tempat toilet atau tempat pisangan. Kalau kita makan. Teman-teman kalau mau makan bisa cuci tangan dulu, ya, bisa ngaca, bisa bersih-bersih. Dan di sini ada toilet juga. Asik kan? Ya, dapat teman-teman lihat di atas ada 2 kamar ya. Ini posisinya di sisi kiri aula utama tadi ya. Yang di bawahnya ada kolam tadi, kolam ikan patin ya tadi ya. Dan di sini ada 2 buah kamar, 2 buah kamar yang terletak agak tinggi daripada kolam ini. Kalau mau penasaran kita lihat gimana sih kayaknya. Sebenarnya banyak sekali spot-spot yang bisa kita nikmati di hunian resort Jaya Bali. Kalau dibilang sih ownernya bilang ini namanya rumah ulin ya, jadi karena memang terbuat dari kayu ulin semua, hampir semuanya terbuat dari kayu ulin, maupun nggak semuanya ya, cuman ini kayu ulin juga, ini kayu ulin, lantai juga kayu ulin, spotnya banyak sekali buat santai teman-teman. Jadi kita juga bisa nikmati kopi sambil ngobrol. Di belakang kita nih ada kamar nih. Memang nuansa Bali-nya nggak pernah lepas, enak banget. Konstruksinya semua dari kayu ulin. Ini kasurnya king coil ya, semuanya king coil. Teman-teman bisa lihat, memang kamar mandinya pun gaya resort ya. Jadi seperti kayak kamar gitu, kamar mandi juga. Ada buffet, ada wastafel, dan klosetnya juga. Dan ini toilet kering ya. Toilet kering. Ini sensasi mandinya enak banget guys. Nuansanya nuansa alam. Jadi mandi kayak mandi di tempat yang lepas gitu. Ternyata ada 3 kamar ya teman-teman. Saya lihat tadi dari bawah itu ada 1, 2. Ternyata di atas ada kamar, di bawah juga ada kamar. Jadi di sebelah sini ada 2 kamar. Nah kita lihat dulu yang bagian atas ya. Nah ini kamar yang bagian atas ya. Seperti dulu. Wah, kamar king coil. Bisa lihat pemandangan sini guys. Oke. Yuk. Wah di sini ada sofa. Wah di sini ada laci guys. Sopanya ada laci. Oke. Boleh teman lihat nih. Di sisi kaki kanan, sisi kanan kamar ini ada seperti ruang keluarga di sini. Mungkin buat ruang ngeteh gitu atau santai gitu. Dan ini terconnecting dengan ruang aula tengah, yang aula utama, dengan kamar-kamar yang ada di sisi kirinya. Tadi ini bagian atas dan yang tadi kita lihat di bagian bawah, dan ada satu lagi kamar di bawahnya. Ini ada sebuah tempat duduk. Yang tidak berkepentingan dengan anak bro. Ini kamar bagian bawah ya. Tadi kita udah lihat yang bagian atas. Konsepnya hampir sama, masih konsep resort dengan struktur kayu. Ini banyak kayu ya. Yang ini bisa kita lihat ya, cukup besar ruangannya, dan siang-siang begini di sini cukup sejuk. Mungkin karena
konstruksinya kayu dan strukturnya juga kayu dan atapnya juga kayu nih Om ya. Jadi Kayu. apa sih nama atapnya itu? Kayu. Kayu ya? Kayu lin. Kayu ulin ya, pakai atap kayu ulin. Jadi melebur panas teman-teman. Jadi panas tuh nggak sampai ke dalam. Padahal di luar itu cukup cerah cuacanya. Di sini cerah kan. Oke, kita coba lihat kamar mandi. Sepertinya cuman kamar mandi ini yang tidak terbuka ya, tapi bisa kita lihat ke dalam sih nanti. Konsepnya sama, yuk kita masuk dalam. Ini wastafel, kloset. Nah, di sini berbeda, tidak langsung ke atas, cuman ruang terbukanya ada sebelah sini, bagian sini nih. Bisa teman-teman lihat. Tetap terbuka, cuma di sini bagian kamar mandinya, yang tempat mandi bagian dalam. Nah, di sini terbukanya. Keren ya? Oke. Dapat teman-teman lihat di sini ada dua buah kolam. Yang satu ini untuk, kalau bisa kita lihat, ini adalah untuk jacuzzi. Kelihatannya untuk jacuzzi ya. Dan ini kolam untuk kita bisa berenang gitu. Yang siang atau kapanpun teman-teman bisa berenang sini sambil menikmati hijaunya nuansa yang ada di hunian ini. Nah, jadi menurut saya sih rumah ini cukup nyaman karena kita bisa menikmati suasana di pinggir kolam atau menikmati suasana kolam renangnya juga. Kita bisa berenang bareng atau bisa jacuzzi juga. Nah, kita bisa makan di pinggir kolam renang, ngopi atau di pendopo, dimanapun kita di sini sama aja. I saw it. You're golden, honestly you know it. Me under the street light at the end so I could show you. You're golden, honestly you glow it. Me under the mezzanine just so that I could show you. You're golden. Ya, itu tadi teman-teman udah lihat dan udah keliling-keliling, kita udah ke aula utama, ke kamar-kamar, kita lihat kolam dan ada berbagai jenis burung ya di sini ya. Dan sebagai info, ini kandang burungnya itu juga nggak perlu dibersihin teman-teman, karena sudah ada saluran pembuangan di bawah. Jadi nggak perlu dibersihin dan tinggal disiram aja kalau mau mandiin burung. Nah, kita udah lihat tadi sekeliling dan sebagai info memang rumah ini ingin dijual oleh ownernya. Dan jika teman-teman berminat, teman-teman bisa klik link di bawah ini atau nanti bisa WhatsApp saya ke nomor yang ada di bawah ini. Ya, sampai jumpa di channel kita berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel kami Nava Property untuk mendukung kami terus berkarya dan membuat konten. Ya, sampai jumpa teman-teman.